Sebagus apapun websitemu, tapi kalau pengunjungnya sedikit, tentu bikin kecewa dong. Karena pengunjungnya sedikit, itu berarti konversinya sedikit atau cuan yang akan didapat juga sedikit. Nah, di video kali ini kita akan belajar cara membuat website restoran menggunakan teknik SEO. Jadi, pengunjung websitemu bisa lebih banyak dengan trik-trik SEO yang akan saya berikan di video ini ya. Dan berikut preview websitenya ya yang sudah jadi. Ini ada halaman hero, di sini ada menu, kemudian di sini ada sushi enak di Jakarta sebagai keyword yang kita bidik ya. Ini pencariannya lumayan banyak ya, persaingannya rendah. Kemudian di sini ada tombol reservasi yang jika diklik akan menuju ke form registrasi di bawah. Kemudian di sini ada our story ya. Kemudian di bawahnya ada menu best seller yang pengunjung bisa lihat saat pertama kali membuka halaman utama. Dan di sini ada hover yang bisa berubah warna ya. Di sini ada harganya. Kemudian turun ke bawah ada menu terbarunya. Lalu ini harganya. Kemudian ada promonya juga di sini ya. Lalu ada info penting, delivery order, dan di sini ada info lokasi, kontak, dan jam buka. Kemudian ada tombol pesan via WA. Jika diklik akan menuju ke halaman WA ya, bisa ke WA langsung. Jadi ini memudahkan. Dan di bawah ada tombol reservasi. Sebelum membuat websitenya, pertama-tama yang kita lakukan yaitu riset menggunakan tools kata kunci dari Ubersuggest ya. Kalian bisa buka websitenya, klik di Google ya, cari di Google, kemudian ketikkan Ubersuggest, dan setelah terbuka kalian mendaftar ya, daftar, kemudian login. Ini saya sudah daftar, kemudian login. Setelah itu kalian lihat ke arah kiri, turun ke bawah, kemudian klik keyword ideas. Keyword ideas, maka akan terbuka tampilan seperti ini ya. Untuk pengguna gratis, kalian akan diberi jatah 3 kali pencarian dalam sehari ya. Kalau kalian pilih yang pro, pencariannya bisa lebih banyak. Jadi kalian bisa searching lebih banyak setiap harinya. Di sini saya sudah pakai 2 dari 3 jatah ya. Ini saya coba ketikkan sushi enak ya. Ini sudah saya ketikkan tadi dan klik searching seperti ini. Dan hasilnya seperti ini ya. Sushi enak hasilnya 390 pencarian per hari dengan SEO difficulty, kesulitan kata kunci di Google ya. Ini 16. Kita lihat di sini SEO difficulty 0 sampai 35 itu isi mudah, medium 36 sampai 69 itu sedang, sedangkan hard 70 sampai 100 itu sulit ya. Kalian juga bisa mengetikkan kata kunci misalkan dari 5 sampai 10 gitu. 10, kemudian klik apply gitu ya. Nah, di sini kita coba klik yang sudah ada aja, yaitu klik isi. Klik isi, kemudian apply. Apply. Nah, di sini ada kata kunci yang paling banyak teratas ya, dengan kesulitan paling mudah 25. 25 itu masih mudah ya. Kita pilih yang 25 aja ya. Pilih yang isi maksudnya, karena website kita masih baru dibuat. Jadi kekuatan SEO-nya itu masih rendah. Kita pilih kata kunci sushi enak di Jakarta. Kita copy, kemudian kita gunakan di website yang akan kita buat ya. Sebelum membuat website, kita butuh yang namanya hosting dan domain ya. Hosting dan domain ini sebagai tempat untuk menaruh file-file berupa artikel, video, ataupun gambar yang kita buat dan kita masukkan ke dalam hosting kita ya. Di sini saya mempercayakan Domainsia sebagai tempat kita menyewa hosting. Kita pilih hosting, kemudian web hosting, kemudian turun ke bawah, kita pilih paket super,
dengan harga perpanjangan 31.500 per bulan, dan ini perpanjangannya tetap ya, nggak mahal di belakang. Kapasitas 5 GB cloud SSD, jadi ini lebih cepat ya karena pakai SSD, dan gratis domain. Kita klik beli, kemudian kita pilih server Jakarta karena pengunjung kita ada di Indonesia. Kita pilih 1 tahun, kemudian turun ke bawah, ketikkan nama domain gratis, misalkan susilset.com. apakah ada? Ternyata ada ya, seperti ini. Ini gratis ya. Kemudian masukkan email, klik tambahkan troli. Oh iya, kita lihat harganya segini ya. Kemudian klik tambahkan troli. Nah, di sini tertera harganya ya. Dan di sini gunakan kode diskon Amir untuk potongan 5%. Linknya ada di deskripsi ya. Jika kalian belum mendaftar, kalian bisa daftar dulu ya di sign up. Namun jika kalian sudah mendaftar, kalian bisa login ya. Setelah kalian mendapatkan hosting dan domainnya, kalian bisa install WordPress. Caranya ada di pojok kanan atas video ini ya. Nah, setelah kalian berhasil install WordPress-nya, kalian ketikkan alamat website kalian, kemudian di belakangnya ketikkan wp strip admin ya, wp strip admin, kemudian masukkan user admin yang tadi kalian buat ya, lalu klik login, maka akan terbuka halaman WordPress seperti ini ya. Kemudian kita klik page ya, klik add page, atau kalian bisa klik tanda plus ini, klik page. Kita klik, kemudian tambahkan judul, misalkan restoran enak di Jakarta sesuai dengan kata kunci yang tadi kita searching riset di tools SEO Ubersuggest ya. Kita klik save draft, kemudian klik edit with Elementor, kemudian kita klik tanda page setting ya. Kalau sebelumnya page setting itu ikonnya gear ada di sini, tapi sekarang sudah berubah tampilannya karena Elementor terus mengalami perubahan dan perbaikan ya. Tampilannya kadang agak sedikit beda, dan sekarang kita klik ya, klik, kemudian pilih page layout, kemudian pilih Elementor Canvas. Ini tujuannya untuk menghilangkan menu di atas ya, supaya bersih. Untuk menu-menunya akan kita buat belakangan ya, sama footernya, header footernya kita buat belakangan. Dan sekarang ini tampilannya bersih ya, putih. Kemudian kita klik plus di sini, kita klik flex box, kita klik tanda panah turun ke bawah. Kemudian pada bagian edit container ini yang titik 6 kita klik, kemudian masuk ke advanced, kita unlink padding, topnya kasih 200, bottomnya kasih 200, dan di sini kita akan menggunakan header berupa video ya, seperti ini contohnya ya. Nah ini jadi lebih menarik ya. Kita masuk ke yang tadi dulu ini, kemudian klik style, klik video, dan kita bisa menaruh linknya di sini ya. Kita taruh link YouTube-nya di sini ya. Nah ini keluar ya, ini bisa jadi lebih menarik ya, karena backgroundnya itu video, jadi lebih hidup gitu. Kemudian start time-nya kita bisa juga kasihkan di angka 10 misal, jadi langsung mulai ya. Kemudian kita lihat contohnya, contoh yang sudah jadi ini, kita kasih nama semisal Sushi Good ya, Sushi Good, dan ke bawahnya ini ada kata kunci sushi enak di Jakarta. Ini kata kunci yang tadi kita riset ya, kita pakai sekarang.
Sushi enak di Jakarta ini hurufnya besar ya, karena jika tulisannya besar dalam header gitu ya, itu berpengaruh ke SEO. Maksudnya kata kunci itu akan lebih bagus jika ditaruh di dalam judul gitu ya. Kita kembali, kemudian klik plus, klik basic ini ya, heading, tambahkan ke sini. Kemudian pastekan kata kunci tadi. Ini harus dikasih ini ya, tanda BR supaya menjadi turun, jadi di enter gitu ya, ada format enternya pakai BR, kode BR. Nah seperti ini. Kemudian masuk style, alignmentnya kasih center, tipografinya kasih Times New Roman, kemudian angkanya 40 dan text colornya warna putih. Ini ya, kita bisa sesuaikan. Nanti kalau gambarnya hitam, ini tulisannya jadi putih, ini tulisannya putih jadi kelihatan gitu ya. Atau kita juga bisa ke sini ya, klik ini ya, edit titik 6 ini, pilih background overlay, kemudian background type, lalu color, pilih warnanya. Nah agak dihitamkan gini ya warnanya, jadi tulisannya jelas gitu. Oke, sudah. Kita lihat contohnya. Kita copy pastekan deskripsinya ya, copy, kemudian klik tanda plus, masukkan teks editor di bawahnya, pastekan, lalu klik style, alignmentnya center, tipografinya pilih family, kemudian work sans. Ini menurut pengalamanku font work sans itu lebih mudah dibaca ya, lebih nangkep di mata gitu ya. Kita kasih warna putih seperti ini dengan tipografi size-nya 18. Oke, lalu kita kasih button atau tombol, kita kasih tanda plus, kemudian muncul ke bawah ada tombol, tarik ke sini. Nah ini, kemudian ketengahkan, klik icon pensil, pilih style, positionnya center, kemudian pada teksnya kita kasih reservasi, lalu pada bagian style background type nya kasih warna oranye ya, seperti ini. Kita kasih kopikan di sini ya, pakai pick color ya. Kita kopikan hexa warnanya dari yang sudah jadi, dari contoh yang sudah jadi di sini ya. Ini adalah ekstensi Chrome ya, kalian bisa download dan pasang di Chrome kalian. Kita kembali, kita pastekan hexanya. Nah sudah seperti ini ya. Kemudian kita klik save draft dulu. Setelah itu klik tanda plus, klik flexbox, klik direction column ke bawah ya, kemudian klik edit container, klik advanced, ini unlink padding, topnya kasih 50, bottomnya juga 50, kemudian edge element, klik tanda plus, masukkan container,
masukkan kontainer lagi, tarik ke kanan, yang kontainer luar kita klik ya, nih kontainer luar kita klik, kemudian directionnya ke kanan, dan yang kontainer dalamnya kita duplikat seperti ini. Lalu kita lihat contohnya seperti ini. Kita kasih heading our story ya, our story, kemudian kita add element, tambahkan heading, pastekan, kemudian pada style, tipografinya family, the vowel pilih Times New Roman. Nah, ukurannya 40. Kemudian kita tambahkan text editor di bawahnya, text editor, kemudian kita kopikan deskripsinya seperti ini, kemudian masuk ke style, kemudian tipografinya, fontnya pakai Work Sans. Lihat Work Sans, kita lihat bedanya, lebih enak dibaca, lebih renggang sedikit gitu ya, jadi lebih enak dibaca. Kemudian size-nya kasih 18, nah agak gedean. Setelah itu kita kasih tanda plus, add element, kemudian pilih grid di sini di bawah deskripsi. Kolomnya ada 3, barisnya ada 1, columns 3, rows 1. Nah seperti ini ada 3. Kemudian klik tanda plus, klik icon box, tarik ke sini, kemudian deskripsinya kita hapus ya, hapus. Kemudian icon library-nya kita klik, kita ganti jadi ikan, fish ya, fish seperti ini. Dan headingnya kita ubah bahan premium, lalu kita kecilkan ya, kecilkan ininya, tulisannya, headingnya, masuk ke style, kemudian content, tipografi, fontnya pakai Work Sans, ukurannya 15, 18. Nah ini ya. Kemudian kita ganti warnanya ya, kita lihat ke sini, ini kita pick color menggunakan ekstensi pick color, klik, kita dapatkan hexanya, kita kembali, kemudian masuk ke style dan icon primary colornya kita pastekan hexanya seperti ini. Kemudian kita kopikan, copy, paste di sini, paste di sini, ada 3 ya. Nah setelah itu kita tambahkan gambarnya ya, seperti ini. Ini sudah saya siapkan gambarnya ya. Untuk gambarnya itu maksimal 100 KB ya. Usahakan maksimal 100 KB, lebih kecil lebih bagus. Saya menggunakan format JPG ya, atau PNG juga bisa.
tapi biasanya PNG itu lebih besar ukurannya ya. Kalau lebih besar kalian bisa kompres gambarnya, misalkan menggunakan kompres png.com gini ya. Nah, ini bisa mengkompres gambar menjadi lebih kecil. JPEG juga bisa. Oke, kembali. Ini saya masukkan gambar ya. Klik add element, kemudian turun ke bawah, klik image. Kemudian choose image. Ini gambarnya sudah saya siapkan ya. Ini restoran sushi ya. Restoran sushi. Kita copy namanya lalu paste di ALT text. Ini sebagai langkah SEO ya. Jadi semisalkan website kalian di searching di Google tapi nggak muncul gambarnya, maka akan muncul karena ada nama restoran sushi-nya seperti ini ya di alt text. Ini cukup penting sih. Klik select. Nah, kemudian masuk ke style, kemudian masuk ke border radius, kasih 15. Nah, jadinya seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat menu bestseller seperti ini ya. Ini. Nah, ini ada gambar, kemudian salmon sashimi, kemudian ada deskripsi, ada bintang, ada tombol harga ya. Kita akan membuat 4 menu seperti ini ya, sehingga pengunjung bisa melihat menu apa saja yang ditampilkan di website ini ya. Kita klik plus, kemudian flexbox, kemudian direction column, kemudian klik tanda plus, kemudian tarik kontainer ke dalam, klik plus, tarik kontainer lagi, yang kontainer luar kita klik, kemudian directionnya kasih row horizontal ke kanan, kemudian yang kontainer dalam kita klik kanan, duplicate. Kita bikin 3 ya dulu, duplicate, kemudian klik tanda plus, masukkan gambar, kemudian klik choose image, masukkan gambar yang sudah disiapkan nih ini saya sudah siapkan ya. Klik sashimi salmon, ini ada alt text-nya ya. Kita klik select, kemudian pada bagian style turun ke bawah, kita unlink border radiusnya, topnya kasih 10. Nah, sehingga melengkung begini ya. Right-nya kasih 10. Kemudian kita klik plus lagi, tambahkan heading, kemudian kita kopikan salmon sashimi, kemudian pastekan, masuk ke style, pilih tipografi, font family-nya, Times New Roman, alignment-nya center, kemudian tipografi size-nya 30, kemudian tambahkan deskripsi ya. Klik tanda plus, klik text editor, masukkan di bawah salmon sashimi, di bawah heading ya. Kemudian kita kopikan deskripsinya, salin, kemudian paste. Pilih style, alignment-nya center, tipografinya work sans, ukurannya 16. Kemudian klik plus lagi, tambahkan bintang ya, star rating di bawah ini 5,
kemudian alignmentnya enter, kemudian tambahkan tombol ya, copy dari sini, copy. Ini laptop saya kecil ya, jadi ini ada geser-gesernya begini. Saya kecilkan layarnya. Kita pastekan ya tombolnya tadi, paste. Nah, seperti ini. Lalu kasih harga 55.000. Kemudian klik tanda edit container dalam, masuk ke style, masuk ke border, kemudian border radiusnya 10. Kita lihat, oh ini border type-nya solid ya, solid. Kemudian border width-nya 1. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian ini masih ada jarak ya, kita pepetkan. Klik edit container dalam, klik advanced, klik unlink padding. Nah, jadi menyatu ya. Coba kita lihat. Seperti ini. Ini tinggal diturunkan harganya ya, tombolnya ke bawah. Kemudian kita klik tombolnya ini ya, tulisan ikon pensilnya, kemudian masuk ke advanced, kemudian ini di unlink marginnya, kemudian kasih -19. Coba kita lihat. Nah, seperti ini ya. Ini kita kasih jarak, coba yang ini ke sini nih. Ini di bagian edit container, masuk ke advanced, kemudian ini unlink, kemudian ini topnya 50, bottomnya 50. Nah, jadi ada jarak ya. Kemudian kita klik edit container lagi ya, yang bagian dalam, kemudian masuk ke style, kemudian masuk ke hover, pilih background, pilih color, warnanya lebih mudah ya. Nah, coba kita lihat seperti ini. Nah, ini kesini kan lebih mudah dari yang merah ini. Nah, seperti ini mungkin cocok ya. Kita kembali, lalu klik duplikat ya, klik duplikat. Ini kita hapus, ini kita hapus, duplikat jadi 4. Saya cepatkan ya, saya ganti tulisan-tulisannya ini. Oke, sudah jadi seperti ini ya. Ini ada 4 dan ini tinggal kasih tulisan menu bestseller kami. Klik tanda plus, container, klik tanda plus lagi, container, masukkan heading, pastekan, kemudian kopikan dari sini, paste style, kemudian pilih style, alignmentnya kasih center, kita klik save draft. Jadinya seperti ini ya. Nah, ini nanti linknya dibuang ya, ini harga.
Dan ternyata ini juga masih ada yang salah ya, bintangnya ada di atas. Kita betulin ya. Sekarang kita ubah harganya ya. Sekarang kita berlanjut ke ini ya, menu terbaru kami. Kita edit with Elementor, kemudian klik tanda plus, klik flexbox, klik direction column, kemudian edit container, klik advanced, unlink padding, topnya 100, bottomnya 100, kemudian klik tanda plus, masukkan container, klik tanda plus lagi, masukkan container lagi, klik tanda plus, masukkan heading, kemudian ini saya sudah pastekan ya. Menu terbaru kami, klik style, alignmentnya center, kemudian fontnya kita kopikan dari menu bestseller ini ya, dari menu bestseller kami, kemudian lari ke bawah, klik kanan, paste style. Setelah itu kita tambahkan container lagi ya. Container, tapi jangan di dalamnya, di luarnya. Container, nah di luar ya. Kemudian tambahkan container lagi. Yang container luar kita klik, directionnya ke kanan. Yang container dalam kita klik kanan, duplicate, kemudian klik tanda plus, tarik image, kemudian choose image, kemudian masukkan gambar yang ini, kita kasih file text-nya bento box, klik select, kemudian pilih style, border radiusnya 10, jadi agak melengkung seperti ini ya. Kemudian kopikan headingnya ini, klik tanda plus, pilih heading, taruh di bawahnya, kemudian pastekan paket bento sushi, kemudian dari sini kita kopikan, copy stylenya ya, klik tanda pensil ini, klik kanan, copy, kemudian klik tanda pensil, klik kanan, paste style. Oke, kita masuk ke style ya, alignmentnya left ke kiri, kemudian kita kopikan deskripsinya, kita kasih plus, kemudian text editor, kemudian pastekan, kemudian ini dari sini pilih tanda pensil, klik kanan, copy, kemudian pilih tanda pensil ini, klik kanan, paste style, kemudian tombolnya kita copy dari sini, kemudian pastekan, paste, kemudian masuk ke style, positionnya left,
kita kasih harganya berapa, 350.000. Kita klik tanda pensil, masuk ke konten, ubah harga, sudah ya. Kemudian kita duplikat yang ini dihapus. Sekarang kita buat yang ini ya, bawahnya kita kasih tanda plus, flexbox, tanda turun ke bawah, kemudian edit container ini titik 6, klik advanced, unlink padding, topnya 50, bottomnya 50, kemudian klik tanda plus, klik container, tambahkan container lagi, kemudian ini kopikan, copy, paste, kemudian ini dari sini kita kopikan ya, copy, paste di bawah heading ini, kemudian pilih style, pilih center. Kita lihat, kita copy deskripsinya, kemudian klik tanda pensil, pilih konten, pastekan. Ini bisanya tulisan yang bawah ini bisa turun ke bawah ini karena ada kode BR ya. Sebenarnya ini ada kode BR. Nah, ini kalau di enter gini, ini jadinya ada spasi yang cukup lebar seperti ini ya. Ini harusnya ada kode BR ya. Caranya kita lihat kode ini, kemudian kurung buka BR slash kurung tutup. Nah, begini ya rumus HTML-nya. Kemudian kita masukkan promo, dua gambar ini ya. Kita kasih tanda plus, kemudian kontainer, kemudian masukkan kontainer lagi di dalamnya. Yang kontainer luar kita klik, directionnya ke kanan, kontainer dalam kita klik kanan, lalu duplicate, kemudian kita kopikan dari sini ya, copy, kemudian paste, lalu ganti gambarnya ya, choose image, promo, ini show you ramen promo, show you ramen promo, klik select. Nah, kemudian yang ini juga ya, ini duplikat aja, yang ini hapus, kita ganti gambarnya, promo sushi, masukkan ALT nya, klik select. Nah, sudah ya. Setelah itu kita kasih ini info penting, kita kopikan, coba kita kasih kontainer. Nah, kasih kontainer lagi, kemudian ini kopikan aja, copy, ini copy ya, paste, kemudian
copy info penting. Lalu masukkan gambar ini. Kita kasih kontainer di bawahnya lagi. Kasih kontainer lagi. Yang kontainer luar kita klik directionnya ke kanan. Kontainer dalam kita klik duplicate. Kemudian klik tanda plus, kasih image. Lalu use image, pilih yang tanda ini, delivery. Klik select, kemudian kopikan stylenya. Ini klik kanan, copy, klik kanan, paste style, kemudian kopikan headingnya, salin, kemudian ini duplikat, kita tarik sini, kemudian klik tanda pensil, klik style, left, lalu tambahkan divider, pilih, tarik, kemudian kita lihat dividernya dash, klik tanda pensil, pilih style, dash, kemudian masukkan angka 30 atau 40. Nah, lalu kopikan deskripsinya, klik tanda plus, klik text editor, lalu pastekan, lalu dari sini kita klik kanan, copy, di sini klik kanan, paste style, lalu dari sini kita copy, lalu pastekan di bawah deskripsi. Ini tulisannya pesan via WA. Klik tanda pensil, lalu klik icon library, pilih WhatsApp ya, WhatsApp, lalu icon position and spacingnya, icon spacing geser. Nah, oke. Setelah itu kita akan membuat kotak seperti ini ya. Kita klik tanda plus, kemudian masukkan tulisan icon box, kemudian kasih ikonnya ya, ini peta, klik tanda pensil, kemudian maps, ini klik insert, kemudian lokasi kami, ini copy alamatnya ya, ini lokasi kami, kemudian alamatnya ini dikasih BR ya, BR kurung buka BR / kurung tutup. Nah, lalu kita kopikan warnanya ini, kemudian masuk ke edit container, klik style, background, color, paste. Nah,
Kemudian ini duplikat, kemudian ini juga duplikat. Kita ubah ya. Kemudian kita klik edit container ini, klik advanced, paddingnya kasih 10. Kita lihat ini belum rata ya, ini kita ratakan. Kita klik edit container dalam, pilih advanced, unlink. Coba kita lihat. Nah, sudah ya. Dan ini belum rounded, ini masih lancip. Coba kita lihat, klik ini, masuk ke style, kemudian border radiusnya 10. Nah, sudah ya. Oke, lalu kita kasih reservasi ini ya. Ini untuk reservasi ini kita menggunakan fitur dari Elementor Pro ya. Untuk mendapatkan Elementor Pro, kalian bisa klik link deskripsi di bawah ini ya. Atau jika kalian belum menggunakan Elementor Pro, belum mau menggunakan Elementor Pro, kalian bisa menggunakan plugin dari Kontak Form 7 ya. Cuma kalau pakai Elementor Pro ini lebih gampang banget. Coba kita pakai form, tinggal begini doang sih. Oh iya, kita perlu menambahkan kontainer dulu di dalamnya. Kontainer, klik plus, klik kontainer lagi. Nah, klik plus, ketikkan form, kemudian klik nama ini untuk bagian nama, klik nama, lalu labelnya kita hilangkan. Untuk email, labelnya kita hilangkan. Untuk message, labelnya kita hilangkan juga. Kemudian kita lihat nama, email, WhatsApp, tanggal, jam. Berarti ini nomor HP, ini date, ini clock ya. Nah, kita bisa tambahkan di sini ya. Klik add item. Kemudian placeholder-nya kita kasih WhatsApp. Kemudian text-nya ini, type-nya kasih number. Ini kita geser ya. Bentar. Kita geser ke atas yang item 4. Nah, ini. Kemudian kita lihat tanggal, berarti date. Klik add item, pilih type text, pilih date. Kita geser ke atas. Nah, placeholder-nya pada item 5, pada item 4.
Pada item 4 placeholder-nya tanggal TGL. Nah, kita add item lagi, klik add item, type-nya kasih time. Nah, item 6 kita geser ke atas jadi item 5. Kita klik type time, placeholder-nya kasih jam. Nah, di sini seperti ini ya, kita lihat. Kemudian ke bawah pada bagian button, pada bagian submit, tulisan submit kita ganti kirim. Kemudian kita kasih jarak ya, edit container, klik advanced, unlink padding, topnya 50, bottomnya 50, jadi ada jarak ya. Lalu kita klik publish. Kita lihat ini garis-garis ini nanti hilang ya. Kita tambahkan tulisan reservasi. Kita copy ini di kanan, duplikat ya, lalu tarik ke sini, ubah katanya, tapi ini enggak sejajar ya. Coba kita klik advanced. Nah, unlink padding, kita lihat udah sejajar ya. Kemudian ini kita ke ataskan, bagian reservasi ini kita ubah tombolnya ya. Ada icon, klik tanda bulat, klik WhatsApp ini ya, klik arrow, klik insert, icon posisinya N, lalu geser. Kemudian linknya kasih tulisan reservasi gini. Kemudian pada bagian sini ini ya, kita tambahkan anchor ya, tulisannya Anchor, menu anchor, klik reservasi, tambahkan ke bagian atas tulisan reservasi, lalu kasih hashtag reservasi kayak tombol di atas ya. Kita lihat ke atas, jadi nanti jika diklik ini akan muncul ke sini ya. Kita publish, kita lihat, kita klik, dia akan lari ke sini. Kemudian jika form reservasi ini diisi ya, misalkan kita kirim, klik kirim. Nah, your submission was successful. Ini nanti akan muncul pesannya di bagian submission Elementor ya. Kita klik dashboard, kemudian masuk ke Elementor, klik submission. Nah, ini klik view. Ini ya, pemilik website bisa mencatat ya.
Saya ingin reservasi meja untuk 4 orang jam 10 pagi. Ini nomor HP-nya ya. Ini emailnya. Begitu ya. Kemudian untuk tombol WA ya. Untuk tombol WA yang ini ya, kita kasih tombol WA langsung. Contohnya begini ya. Ini. Nah, wa.me/62 diikuti angka nomor HP. 62 ini pengganti 0 ya. Seperti ini. Kita klik edit with Elementor. Kemudian turun ke bawah. Dan pada bagian link kita pastekan ya. Lalu link optionnya klik open in new tab and then add no follow, karena ini link no follow ya. Link yang tidak diikuti oleh Google, maksudnya tidak terbaca oleh Google. Kalau do follow itu terbaca oleh Google ya. Kemudian kita cek kata kunci sushi enak di Jakarta. Ini ada berapa? Ketik Ctrl F. Sushi enak di Jakarta ada 1, 2, ada 2 ya. Jadi dalam satu halaman itu paling tidak itu ada 2 atau 3 ya. Kalau mengulangnya terlalu banyak itu nanti dianggap spam oleh Google. Dan cara menaruh kata kuncinya itu dengan cara yang alami ya, nggak sengaja diulang-ulang gitu, karena dianggap spam. Metode SEO dengan mengulang kata kunci terlalu banyak itu sekarang sudah tidak berlaku lagi oleh Google ya. Karena Google itu seperti manusia. Kita klik publish ya. Kita lihat dulu ya dari atas ke bawah. Ini bagian header, deskripsi sama tombol, ini ada videonya. Kemudian ini our story. Kemudian ini menu bestseller kami. Ini jika diarahkan kursornya maka ada hovernya berbeda warna seperti ini. Kemudian menu terbaru kami. Kemudian ada menu ini promo ya, ini ganti promo. Kemudian ini info penting ya. Ini lokasi, kontak, dan jam buka. Ini pesan via WA, dan ini tombol reservasi, form reservasi. Untuk membuat menunya, pertama-tama kita install template dulu ya. Kita install template, kita klik appearance, kemudian themes. Kita install template di belakang nggak apa-apa ya, karena saat selesai install WordPress pun itu sudah ada tema aktifnya ya, otomatis terinstall, yaitu 2025 ya. Kemudian kita klik add theme. Setelah itu klik block C di sini ya. Klik install. Lalu klik activate. Nah, lalu klik install block C companion ya. Klik. Nah, muncul icon begini ya di bawah dashboard. Kemudian kita bisa klik header option dan footer option ya. Sebelum membuat headernya, alangkah baiknya kita men-setting halaman website ini menjadi halaman home ya. Ini kan kalau misalkan diklik logonya ini logonya nanti saya ganti ya. Nah, dia akan menuju ke halaman ini. Jadi jadi kita akan men-setting halaman home-nya menjadi halaman yang tadi ya. Caranya di bagian menu ini kita masuk ke customize.
Di bagian header kita masuk ke appearance, kemudian customize. Kemudian pada bagian homepage setting ya, kita klik, pilih static page, kemudian pilih yang ini, restoran enak di Jakarta ya, kita publish. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Kita refresh lagi nih ya, kita klik bagian logonya. Nah, ini sudah jadi halaman home ya. Jadi jika diketikkan alamat website kalian, maka halaman Sushi ini akan menjadi halaman depan ya. Dan sekarang kita akan membuat menunya ya. Menu, kita balik lagi ke halaman dashboardnya ya. Di halaman dashboard kita klik bagian menu ini ya. Ini dashboard, kemudian klik bagian menu. Ini sudah ada di bagian menu ya. Kemudian kita pilih create a new menu. Kemudian nama menunya, misalkan sushi menu. Klik create menu, lalu masuk ke custom link, tambahkan misalkan home, ini pagar ya, URL nya kasih pagar, lalu link text-nya home misalnya ya, pagar, lalu service, reservasi, klik add to menu, lagi pagar, kontak, lalu pagar, about, klik add to menu. Ini kontaknya ada 2, hapus ya. Di klik sini, kemudian remove. Nah, kemudian save menu. Kemudian pada bagian manage location, header menu satunya ini diubah ya ke sushi menu, klik save change. Kemudian pilih edit menu. Pada bagian bawah ini header menu 1 harus tercentang ya. Kemudian save menu. Kita lihat di sini ya. Nah, sudah ada ya. Untuk membuat halaman dari reservasi, kontak, about, kalian harus membuatnya dari halaman ini ya, page, add page begini. Kayak yang pertama tadi kita membuat halaman ini dari atas ke bawah ya. Bisa juga dari klik plus ini, kemudian klik page gitu ya. Nah, nanti dari jika sudah jadi ya, dari custom link ini, dari sini ya. Nah, kalian masukkan halaman URL-nya. Halaman misalkan ini ya, amir.kang.amir.com/reservasi atau /kontak gitu ya, kemudian tambahkan ke sini ya, gitu ya. Dan sekarang kita akan membuat menu supaya ini jika digulung, jika digeser ke bawah, ini akan sticky seperti ini ya, akan tetap berada di atas, tetap kelihatan ya. Ini ada caranya ya, soalnya biasanya kan ada menu yang kalau digulung ke bawah ini ketutup, dia hilang ya. Caranya kita masuk ke appearance, customize, kemudian masuk ke header, masuk ke headers, pilih global headers. Nah, sticky functionally ini kita aktifkan ya. Jika tidak kita aktifkan, maka akan seperti ini. Nah, itu hilang ya. Nah, itu hilang. Jika kita aktifkan, maka dia akan tetap berada di atas.
Ini pakai template Blocksy ya, tema Blocksy. Kemudian ini fungsi transparent functionally, jika diklik maka dia akan transparan seperti ini ya. Nah, dia kelihatan transparan, menyatu dengan backgroundnya. Kita off-kan saja ya, ini terserah kalian mau dibikin transparan atau tidak, tapi di sini saya tidak. Lalu klik publish. Kita lihat di sini ya. Nah, ini ya. Nggak ikut kegulung ya, jadi tetap ada sticky di atas. Kemudian kita akan membuat header ini, maksudnya logo ini ya. Kita membuat logo ini, kita akan ubah caranya. Ini yang tadi kita close ya. Kita masuk ke dashboardnya, kemudian masuk ke customize-nya, kemudian masuk ke site identity ya, masuk ke header, masuk ke logo. Nah, ini logonya kita hapus, kemudian select logo ya. Ini hilang ya. Kita select logo, kemudian upload logo. Nah, sushi logo. Ada ya ini ya. Ini logonya saya pinjam dari Freepik ya, dari freepik.com ini ya. Sekarang kita publish ya. Publish. Kemudian kita kembali pilih footer ya. Kita akan membuat footernya. Nah, di sini ini masih pakai footer bawaan ya. Kita akan coba hapus ya untuk membuatnya dari awal agar kita tahu gimana cara pembuatannya. Ini coba kita hapus, dan hapus. Ini jika diklik middle row, dia akan tampil berapa kolom gitu ya. Ini kan ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Nah, jika kita pilih 3, maka dia ada 3 kolom ya. Kita pilih 4 saja. Kemudian klik dari sini ya. Kemudian kembali. Nah, ini yang putih ini berarti belum ditarik ke sini ya, berarti ya. Ini copyright, ini sudah nggak putih, berarti ini sudah ditarik ke kanan ya. Ini copyright-nya bisa kita edit ya. Misalkan nah, sushi good ya. Kita lihat. Nah, ini sudah ada ya. Kemudian kita masuk ke sini, middle row ini, masuk kembali ke footer. Nah, di sini klik, pertama kita kasih sosial dulu ya, sosial. Kemudian klik yang ini sosial. Nah, kita tambahkan media sosialnya ya. Misalkan kita hapus dulu ini sebagai contoh dari awal ya. Kita geser ini tanda panah ke bawah, misalkan ketikkan Instagram, lalu klik tanda plus. Dia akan tertambahkan di sini. Nah, ini. Lalu klik lagi YouTube. Lalu klik tanda plus, akan tertambahkan. Lalu Facebook. Klik tanda plus, dia akan tertambahkan. Untuk menambahkan link dari media sosial kita klik social networks account ya. Klik, kemudian kita cari yang tadi ya. Misalkan Instagram, ini Facebook udah ketambah ya, facebook.com. Kemudian Instagram sudah.
misalkan instagram.com dan YouTube, TikTok, Twitter, youtube.com sudah ya. Kemudian kita kembali ya. Ini di sini ya. Kita tambahkan widget area 1. Widget area 1 kita kasih ke kolom 2. Nah, di sini kita klik di sini. Lalu ini misalkan kayak kontak, kita buat dari awal ya. Layanan kami, kontak, kita kasih link, misalkan pager, lalu klik enter. Kemudian reservasi, kita klik, lalu kasih pager, enter. Kemudian about misalkan ya, kita kasih link, pager, lalu enter. Tapi ini jaraknya jauh-jauh ya, jadi kita netralkan di notepad ya, di notepad begini. Nah, kita hapus spasinya ini ya, copy lalu paste. Seperti ini. Nah, ini jaraknya udah dekat ya, spasinya udah hilang, jadi lebih rapi. Itu ya, kita kasih. Nah, sudah ya. Kita coba klik publish dulu biar nggak hilang. Kemudian kita kembali pilih yang widget area 2, misalkan di sini ya. Nah, di sini ada logonya. Kita klik widget area 2. Kemudian ini logonya kita hapus. Kita klik ini ya, klik plus, klik image, lalu dari media library ya yang sudah kita upload tadi, kita klik. Nah, ini logonya, kita klik lalu select. Ini ya, muncul ya. Kita kecilkan ya, lalu kasihkan deskripsi ya, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Selesai. Kemudian kita tambahkan yang kolom 4. Kita kembali widget area 3 ini ya. Kita klik ini, kita hapus, lalu tambahkan peta ya, HTML kode, custom HTML. Kemudian kita masukkan peta lokasi, misalkan ini. Nah, ini petanya ya. Ini yang 200 width, 200 height, 200 gitu ya. Ini untuk lebar dan tinggi. Nah, seperti ini ya. Misalkan seperti ini, lalu klik publish. Jika sudah, kita lihat di sini. Nah, ini sudah, logonya udah berubah. Ini juga sudah berubah. Ini halaman reservasi, kontak, about. Ini kalian membuat sendiri ya dari halaman ini. Klik new page. Nah, dari sini ya. Nanti URL-nya kalian pastekan di menu tadi. Kita lihat footernya ke bawah.
Nah, ini sudah jadi ya. Ini kontak, reservasi, about, media sosial, dan halaman peta. Copyright-nya juga sudah ada ya. Begitu ya. Sampai di sini selesai ya pembuatan halaman website sushi restoran ya, menggunakan teknik SEO. Jadi dengan menggunakan teknik SEO, maka potensi untuk naik di halaman pencarian di halaman 1 Google itu lebih besar ya. Ini poin plus buat kalian yang ingin membuat website pertama kali dan ingin trafficnya itu naik ya. Agar lebih naik lagi, maka kita akan menyokongnya atau mendukungnya dengan artikel-artikel blog yang kita buat ya. Jika hanya website seperti ini saja, ini kurang menjamin ya website kita berada di halaman pertama pencarian. Jadi tanpa adanya artikel-artikel blog yang mendukung, ini mustahil ya. Terlihat mustahil untuk berada di halaman pertama pencarian, kecuali dengan Google Ads ya, iklan. Oke, itu dia tutorial cara membuat website restoran menggunakan teknik SEO dan WordPress ya. Jangan lupa gunakan kode diskon Amir, linknya ada di deskripsi ya, agar semakin banyak video sejenis yang saya buat. Terima kasih.